Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai asuransi dan dana pensiun. Kami beranggotakan yang pertama Adelia Rosa Supit dengan NIM 20233, Iwayan Aryas dengan NIM 20235, Ede Penny dengan NIM 20236, Cynthia Simanulang dengan NIM 20237, Aurelia Trimaris dengan NIM 20238, dan Christina Yuni dengan NIM 21191. Nah, di slide ini adalah pengertian asuransi, yaitu asuransi diartikan sebagai bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Maksud dari pengertian ini adalah perjanjian yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga, atau insurance. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang. Kemudian ada pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992. Asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidup seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian kita masuk ke bagian jenis-jenis asuransi. Nah, yang pertama itu ada asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberi keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bisa bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian, dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Kemudian yang kedua ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor si tertanggung. Yang keempat ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi si tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran. Yang kelima ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menarik perhatian orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dolar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang juga orang tua zaman sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan. Yang keenam ada asuransi bisnis.
Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh seperti bencana baik kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, angin ribut, hingga kerusuhan. Nah, perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. Yang ketujuh ada asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atau atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek atau biasanya sekitar 1 tahun. Nah, asuransi umum ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama itu social insurance atau jaminan sosial. Nah, jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Terus yang kedua itu ada voluntary insurance atau asuransi sukarela, di mana asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Nah, jenis asuransi sukarela ini dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu government insurance dan commercial insurance. Selanjutnya, manfaat asuransi. Manfaat asuransi pertama, melindungi diri dari dampak kerugian finansial. Keuntungan asuransi yang pertama ini berguna jika suatu masa depan mengalami masalah yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi memang bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah manfaat sesuai dengan perjanjian awal dengan perusahaan asuransi. Kedua, membantu pengelolaan uang. Keuntungan asuransi kedua adalah dengan mendaftar sebagai peserta asuransi, kita dapat belajar untuk mengelola uang. Hal ini dikarenakan ketika kita mengikuti program asuransi, secara tidak langsung kita akan dipaksa untuk menyisihkan sebagian penghasilan Anda secara rutin untuk menyetor premi. Ketiga, sebagai investasi dan tabungan. Keuntungan asuransi yang ketiga adalah asuransi dapat kita jadikan sebagai salah satu produk untuk menabung bahkan berinvestasi. Jika kita ingin mendapatkan manfaat proteksi sekaligus investasi, kita harus membeli produk asuransi yang berbasis investasi atau lebih dikenal dengan prodi unit-linked. Keempat, melindungi aset. Keuntungan asuransi berikutnya adalah melindungi aset berharga dari bencana finansial yang tidak diinginkan. Jika kita memiliki aset berharga, pertimbangkanlah untuk memproteksinya dengan asuransi. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, pihak asuransi akan membantu menanggung kerugian. Kelima, manfaat dari asuransi yaitu melindungi keluarga. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi ada 4. Pertama, insurable interest. Insurable interest yaitu penerima manfaat atau beneficiary kemungkinan mendapatkan keuntungan jika orang yang dijamin dalam asuransi tetap hidup. Misalnya, mobil pribadi mendapatkan asuransi. Kedua, ada utmost good faith. Prinsip asuransi ini, seseorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada penanggung sebagai itikat baik atas si penerima asuransi. Ketiga, ada indemnity. Indemnity merupakan prinsip asuransi yang bentuk penggantian kerugian secara keuangan hingga pihak yang dirugikan memiliki keuangan seperti sebelum kerugian terjadi. Keempat, prinsip asuransi proxy cause atau penyebab utama paling awal. Kemudian ada jenis risiko asuransi. Risiko asuransi pertama ada risiko asuransi murni. Risiko asuransi murni ini merupakan risiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian
dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Contohnya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka si pihak asuransi itu akan kehilangan harta karun atau harta barang. Tetapi kalau tidak terjadi, maka si pemilik asuransi tidak mendapatkan kerugian. Yang kedua, ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini merupakan risiko yang memiliki dua kemungkinan antara untung dan rugi. Yang ketiga, ada risiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko yang terjadi hanya bersifat dan nampaknya dirasakan secara lokal. Ada 3 macam, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Keempat, ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang berasal dari luar, lingkungan, sekitar, atau alam yang bisa menimbulkan dampak cukup besar kepada pemilik asuransi. Dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau perorangan yang mempekerjakan karyawan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut, dengan tujuan sebagai penunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua. Kemudian, dana pensiun memiliki 6 prinsip. Yang pertama, prinsip independensi, yaitu kelembagaan berstatus badan hukum. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun juga harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas serta pendiri. Kemudian, Dewan Pengawas juga wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada peserta. Yang ketiga, prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan, perkembangan portofolio investasi, dan hasil pengembangannya kepada peserta, serta melaporkannya kepada pendiri dan Dewan Pengawas. Yang keempat, prinsip perlindungan konsumen. Perubahan peraturan dana pensiun harus selalu berdasarkan prinsip sebelumnya, yaitu transparansi, agar menjamin perlindungan konsumen. Setiap karyawan berhak menjadi peserta bila berusia 18 tahun atau telah menikah dan memiliki masa kerja 1 tahun. Hak atas manfaat pensiun tak dapat dijaminkan, dialihkan atau disita. Semua transaksi didasarkan atas hukum yang berlaku. Yang kelima, prinsip struktur pengendalian intern. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, Dewan Pengawas, dan pengurus diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksananya. Dana pensiun tak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang keenam, prinsip kualifikasi penyelenggara. Kualifikasi pengurus dan Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia, berakhlak dan moral yang baik, belum pernah dihukum pidana, dan berpengetahuan di bidang dana pensiun. Pengurus tidak boleh merangkap jabatan. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun terbagi menjadi 2 jenis. Berdasarkan program dan penyelenggaraannya, 2 jenis program pensiun di Indonesia ini telah diterapkan di beberapa perusahaan atau pengelola keuangan. Jenis pensiun berdasarkan program. Yang pertama, dana pensiun manfaat pasti. Definite Benefit Plan disebut juga dengan dana pensiun manfaat pasti. Dana pensiun jenis ini memberikan manfaat pasti kepada pesertanya melalui besaran dana pensiun yang sudah ditentukan di awal. Saat masa bekerja, perusahaan dan karyawan akan membuat perjanjian yang isinya berupa besaran dana pensiun di kemudian hari. Contoh, seorang karyawan dijanjikan akan memperoleh dana pensiun sebesar 80% dari gaji saat bekerja, dengan penambahan nilai 10% setiap 4 tahun. Maka saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun, perusahaan wajib membayarkan gajinya setiap bulan sesuai jumlah yang telah disepakati. Dana pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja ditambah dengan dana dari pemberi kerja. Gabungan kedua uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga jumlahnya berlipat. Nantinya uang inilah yang akan digunakan untuk membayar pensiun karyawan yang bersangkutan. 2. Dana pensiun iuran pasti.
Beda halnya dengan dana pensiun manfaat pasti yang lebih memberikan keuntungan kepada karyawan, dana pensiun iuran pasti atau definite contribution plan justru lebih memberikan keuntungan terhadap perusahaannya. Sebab yang ditetapkan dalam program pensiun ini bukanlah besarnya dana pensiun yang akan diterima, melainkan iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja. Contohnya, selama masa kerja karyawan dan perusahaan sama-sama diharuskan membayar 10% dari gaji pekerja setiap bulannya. Kemudian, uang ini akan diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun dan hasil investasi tersebut akan dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu memikirkan ketersediaan dana dalam jumlah besar untuk membayar karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Sebaliknya, karyawan bisa dirugikan apabila investasi dana pensiun mengalami kegagalan, sebab uang pensiun yang diterima juga menjadi lebih rendah. Jenis pensiun berdasarkan penyelenggara. Menurut aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, dana pensiun DPPK. Dana pensiun DPPK merupakan program pensiun yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada karyawan setelah memasuki usia pensiun. Keuntungan yang diperoleh bagi karyawan adalah adanya kepastian bahwa mereka akan mendapatkan jaminan dana setelah pensiun nanti dan tidak menanggung kerugian akibat investasi. Akan tetapi, jenis dana pensiun DPPK ini belum dilakukan oleh semua perusahaan dan tidak semua karyawan bisa langsung ikut sebagai peserta. Hingga saat ini, baru karyawan yang bekerja di kantor BUMN saja yang bisa mendapatkan dana pensiun DPPK ini, seperti Telkom, Astra, dan Pertamina. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jenis dana pensiun yang kedua yakni dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK. Jenis dana pensiun ini dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi. Lembaga ataupun badan tersebut nantinya akan mengelola dana pensiun perorangan baik bagi karyawan maupun para pekerja mandiri. Pengelolaan dana pensiun tersebut dilakukan dengan program pensiun iuran pasti dan sifatnya sukarela. Siapapun bisa menjadi pesertanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan besaran dana sesuai kesepakatan. Misalnya, dari dana pensiun jenis DPLK ini adalah tabungan pensiun yang bisa ditemukan di beberapa bank sebagai penyelenggaranya atau juga bisa dalam bentuk asuransi jiwa jaminan hari tua. Selanjutnya, manfaat dana pensiun. Bagi perusahaan, yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, memberikan rasa aman dari segi batiniah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Kemudian bagi karyawan, yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun, yang pertama memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, membantu dan mendukung program pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.